Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Oktavia dari kelas 12 SMA Nasatu Tulak, ingin membahas soal biologi. 1. Struktur DNA pada organisme Entamoeba sp yang tepat adalah 1. Double helix, yang kedua gula pentosa ribosa, yang ketiga basa primidin uracil, dan yang keempat sirkuler. Oke, jawabannya adalah D. Deoksiribonucleic acid atau DNA berperan dalam membawa informasi genetik. Struktur kimia DNA terdiri dari gula pentosa, deoksiribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen berupa purin, adenin, dan guanin, serta primidin, sintosin, dan timin. Struktur DNA pada sel prokariotik seperti Entamoeba sp berbentuk sirkuler, sedangkan pada sel eukariotik berbentuk double helix. Yang kedua, difusi oksigen dapat terjadi pada alveolus karena adanya perbedaan tekanan parsial antara dua udara dan darah dalam alveolus. Sebab hemoglobin akan melepas ion hidrogen agar dapat berikatan dengan oksigen bentuk HBO3 dan selanjutnya akan berdifusi di dalam alveolus. Pembahasannya, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam alveolus terjadi secara difusi. Difusi oksigen dapat terjadi pada alveolus karena adanya perbedaan tekanan parsial antara udara dan darah di dalam alveolus. Tekanan parsial membuat konsentrasi oksigen dan karbon dioksida pada darah dan udara berbeda, sehingga oksigen di udara akan berdifusi menuju alveolus. Hemoglobin akan melepas ion hidrogen agar dapat berikatan dengan oksigen, membentuk HBO2, dan selanjutnya akan berdifusi dalam alveolus. Soal yang nomor 4. Seorang pasien memeriksakan dirinya ke dokter dengan gejala sakit kepala dan pusing. Setelah diperiksa, ternyata kadar eritrosit di dalam darahnya sebesar 5,9 juta sel atau mili. Hal tersebut menyebabkan darah mengental sehingga memperlambat aliran darah. Dokter mengatakan jika hal tersebut tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan gumpalan darah sehingga terjadi kematian jaringan. Berdasarkan deskripsi tersebut, penyakit yang diderita pasien adalah A. Thalassemia, B. Hemofilia, C. Arteriosklerosis, D. Polistemia, E. Aterosklerosis. Oke, pembahasannya, polistemia adalah penyakit pada sistem sirkulasi yang menyebabkan oleh kelebihan produksi eritrosit di dalam darah. Kadar eritrosit normal pada manusia sekitar 4,5 juta sel. Jika pasien memiliki kadar eritrosit melebihi kadar normal, maka darah akan mengental sehingga aliran darah menjadi lambat. Jika dibiarkan, akan terbentuk gumpalan di dalam pembuluh darah yang akan mengakibatkan kematian jaringan. Gejala umum yang sering terlihat pada pasien adalah sakit kepala dan pusing. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.